Ketika dia sudah mengolah dirinya dengan baik, menjadi pribadi yang bisa memberikan daya tarik kepada semua orang, yaitu tidak lain adalah kesalehannya, kerendahan hatinya, maka Paulus sendiri mengatakan, aku pun bisa memenangkan sebanyak mungkin orang, supaya orang pun akhirnya menjadi selamat, bertobat dan menjadi selamat. Saudari-saudaraku terkasih, maka menjadi permenungan pada hari ini, kita merayakan Santo Fransiskus sebagai pelindung utama misi Gereja Katolik di Asia khususnya. Menjadi suatu pertanyaan bagi kita, apakah kita juga sudah memiliki daya tarik dalam kehidupan kita, sebagaimana Santo Fransiskus Xaverius katakan, sebagaimana yang juga diteladankan oleh dia dan oleh Santo Paulus. Apakah kita juga memiliki daya tarik yang luar biasa, sehingga orang pun juga tertarik kepada kita untuk mendekat, menjadi nyaman kepada kita, dan akhirnya menjadi percaya kepada kita. Kalau kita sudah memiliki daya tarik yang luar biasa tadi, memiliki kesalehan, memiliki kerendahan hati, dan juga menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita, maka kita pun sudah bisa dikatakan menjadi pemberita Injil yang luar biasa untuk saudari-saudara kita. Aku akan mengagungkan Engkau ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Saudari-saudaraku terkasih, pagi hari ini kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung misi. Fransiskus lahir di Puri Xavier, Navarra, Spanyol tahun 1506. Ia menjadi teladan bagi para misionaris sepanjang zaman. Ketika muda, ia adalah pribadi yang sangat ambisius. Ia juga belajar di Universitas Paris, dan di sana ia bertemu dengan Ignatius Loyola yang kelak mengajaknya masuk ke dalam kehidupan religius serta dalam kerasulan. Fransiskus termasuk satu dari 7 sahabat pertama yang bersama Ignatius mengucapkan kaul di Bukit Montmartre, lalu mengikrarkan kelompok ini sebagai Serikat Yesus tahun 1534. Kemudian ia pergi ke Venesia dan ditahbiskan menjadi seorang imam tahun 1537. Lalu ke Roma untuk mempersiapkan misi, dan pada tahun 1541, Fransiskus Xaverius mulai berangkat ke Goa, India dengan tugas sebagai duta paus untuk wilayah timur jauh. Dia tidak lagi berpikir untuk kembali ke tanah airnya. Maka dari Goa itu, ia menuju ke pantai Paravi, Sri Lanka, Kepulauan Maluku, kemudian mewartakan Injil selama 2 tahun di Jepang. Ia pun melanjutkan pewartaan Injil ke Tiongkok, tetapi meninggal pada tahun 1552 pada usia 46 tahun di Pulau Sangchuan, dan sambil berbisik dia mengatakan, jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, karena kerinduannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ia pun dikanonisasi tahun 1662 dan dinyatakan sebagai pelindung seluruh misi Katolik oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1927. Ia menjadi pelindung misi bersama Santa Teresia Lisieux. Saudari-saudariku terkasih, mari kita siapkan hati dan budi kita. Marilah mengakui segala dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan, oleh pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, banyak bangsa semakin mengenalmu. Kobarkanlah hati kami dengan semangat iman Roh Kudus, orang kudusmu ini, dan gembirakanlah gereja kudus dengan tunas-tunas yang tumbuh subur di mana-mana. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil.
Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya, aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, seorang misiolog itu mengatakan bahwa mewartakan Injil, atau seringkali kita mendengar tentang penginjilan, itu sama dengan dunia marketing, apalagi dengan digital marketing. Ada tiga hal yang seringkali ada, itu adalah soal interest, quality, dan demand. Interest itu adalah daya tarik, quality itu adalah mutu atau kualitas, lalu yang ketiga itu adalah permintaan. Maka semakin banyak daya tarik itu kelihatan bagus,
dan juga mutu atau kualitas barang yang ditawarkan itu benar-benar bermutu, benar-benar terbukti dengan adanya sejumlah kesaksian atau testimoni, maka akan banyak jumlah permintaan orang untuk membeli dan juga untuk memakai menggunakan produk tersebut. Sama dengan ketika mewartakan Injil, bagaimana kita melihat Santo Fransiskus Xaverius, rekornya dalam 1 bulan itu ada sekitar 1.000 orang itu dibaptis menjadi Katolik. Itu bukan karena Santo Fransiskus Xaverius sendiri yang memaksa orang untuk menjadi Katolik, tetapi juga karena daya tarik yang dimilikinya. Daya tarik yang dimilikinya tidak lain adalah kesalehannya, lalu kemudian kepribadiannya yang sangat membuat orang itu tertegun dan akhirnya bertanya-tanya serta akhirnya mendekat kepada Fransiskus tadi. Akhirnya dia percaya bahwa inilah Injil, inilah kabar gembira. Orang pun akhirnya berbondong-bondong untuk dibaptis. Sama halnya ketika Paulus mewartakan Injil, menyebarkan kabar gembira kepada banyak orang, mulai dari daratan di Roma hingga ke Galatia, ke Efesus, ke Filipi, sampai ketika dia di Korintus dia mengatakan, tidak ada alasan bagiku untuk memegahkan diri perihal soal mewartakan Injil. Bagi dia, keberhasilan untuk pewartaan atau pemberitaan Injil itu dimulai dalam diri dia sendiri. Ketika dia sudah mengolah dirinya dengan baik, menjadi pribadi yang bisa memberikan daya tarik kepada semua orang, daya tarik yaitu tidak lain adalah kesalehannya, kerendahan hatinya, maka Paulus sendiri mengatakan, aku pun bisa memenangkan sebanyak mungkin orang supaya orang pun akhirnya menjadi selamat, bertobat dan menjadi selamat. Saudari-saudaraku terkasih, maka menjadi permenungan pada hari ini kita merayakan Santo Fransiskus sebagai pelindung utama misi Gereja Katolik di Asia khususnya. Menjadi suatu pertanyaan bagi kita, apakah kita juga sudah memiliki daya tarik dalam kehidupan kita sebagaimana Santo Fransiskus Xaverius katakan, sebagaimana yang juga diteladankan oleh dia dan oleh Santo Paulus. Apakah kita juga memiliki daya tarik yang luar biasa sehingga orang pun juga tertarik kepada kita untuk mendekat, menjadi nyaman kepada kita, dan akhirnya menjadi percaya kepada kita. Kalau kita sudah memiliki daya tarik yang luar biasa tadi, memiliki kesalehan, memiliki kerendahan hati, dan juga menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita, maka kita pun sudah bisa dikatakan menjadi pemberita Injil yang luar biasa untuk saudari-saudara kita. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu pada pesta Santo Fransiskus Xaverius. Ia telah pergi ke negeri-negeri yang jauh karena ingin menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga kami pun bergegas datang kepadamu bersama saudari-saudara kami, sambil memberikan kesaksian yang berdaya guna tentang Injil dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana engkau menggembirakan gerejamu pada pesta Santo Fransiskus Xaverius, demikian pula engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci, engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan, engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala sekali lagi, Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa, khususnya Santo Fransiskus Xaverius yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita satukan segala doa kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, sabda Tuhan. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semangat cinta kasih telah Kau kobarkan dalam hati Santo Fransiskus, sehingga ia gigih dan bertekun menyelamatkan jiwa-jiwa. Semoga misteri iman yang kami rayakan ini menyalakan kasih rasuli itu dalam hati kami untuk menghayati panggilan misioner secara pantas, dan bersama Dia kami boleh menyambut rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.